Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembentukan tim dan kepemimpinan dalam bisnis startup. Pembentukan tim dan kepemimpinan yang efektif adalah kunci keberhasilan startup. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan menerapkannya dalam praktek, maka kita dapat membangun tim yang solid dan mencapai tujuan bisnis. Pembentukan tim. Pada tahap awal kita membentuk tim inti. Tim ini biasanya terdiri dari 3 atau 4 orang saja dengan keahlian yang berbeda. Ada yang disebut hustler atau pemimpin bisnis. Dia fokus pada penjualan dan pengembangan bisnis. Kemudian kedua, hacker. Dia sebagai pengembang produk, ahli dalam teknologi. Kemudian yang ketiga, hypester. Ini merupakan desainer, fokus pada branding dan pengalaman pengguna. Lalu yang kelima ya, handler, yaitu manajer operasional, mengurus segala hal administratif. Selain keempat ya, maaf saya ada gangguan. Selain keahlian tersebut atau keahlian inti tersebut, kita juga perlu mempertimbangkan adanya soft skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah. Lalu kita juga mempertimbangkan kecocokan budaya. Kita pastikan nilai-nilai budaya dan visi pribadi anggota tim sejalan dengan visi startup kita. Fleksibilitas anggota tim awal harus siap mengambil berbagai peran dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Nah, setelah terbentuk tim inti itu, kemudian jika usaha kita berkembang, maka kita melakukan juga pertumbuhan tim, di mana kita melakukan rekrutmen. Kita menggunakan berbagai metode rekrutmen seperti networking, platform job board, dan referral dari karyawan atau referensi dari perusahaan lain. Kita juga dalam pengembangan atau pertumbuhan tim itu kita juga dapat melakukan onboarding, yaitu kita menyiapkan program onboarding yang efektif untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan cepat. Kemudian kita juga masih dalam pengembangan tim itu, kita melakukan pengembangan karir. Kita memberikan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi penuh mereka. Berikutnya, kepemimpinan dalam startup. Kepemimpinan dalam startup itu mempunyai peran yang penting karena pemimpin startup harus visioner, adaptif, dan inspiratif. Adapun kualitas pemimpin, dia mempunyai visi yang jelas, mengetahui arah bisnis, dan menginspirasi
tim, mempunyai fleksibilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, memberikan motivasi, menjaga semangat tim, dan mengatasi tantangan. Kemudian dia harus mempunyai kemampuan mengambil keputusan, di mana membuat keputusan yang cepat dan tepat. Ada beberapa gaya kepemimpinan dalam startup bisnis ini, yaitu diantaranya adalah transformational, membangun visi yang menginspirasi dan mendorong tim untuk mencapai hasil yang luar biasa. Kemudian ada servant leadership, memprioritaskan kebutuhan tim dan melayani mereka untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga, adaptive leadership, mampu beradaptasi dengan perubahan dan ketidakpastian. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu ada yang disebut dengan data driven. Ini menggunakan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi seorang pemimpin harus menggunakan data. Kemudian dalam melakukan kepemimpinan, melakukan konsultasi. Jadi harus melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Lalu tentu saja pemimpin tersebut harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kemudian komunikasi dari seorang pemimpin itu harus bersifat transparan, memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada anggota tim. Kemudian regular, dia mengadakan pertemuan secara rutin untuk membahas perkembangan bisnis, mendengarkan masukan-masukan dari anggota tim. Kemudian tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan startup bisnis ini diantaranya ada namanya burnout. Jadi ini burnout itu semacam kelelahan ya. Kita atasi dengan memberikan waktu istirahat yang cukup, fleksibilitas, dan program kesejahteraan karyawan. Tantangan berikutnya yaitu terjadinya konflik. Konflik itu kita harus kelola dengan komunikasi yang terbuka, mediasi, dan resolusi yang adil. Kemudian tantangan yang mungkin muncul yaitu perubahan yang cepat, di mana tingkatan agilitas organisasi dengan proses yang efisien dan budaya yang adaptif. Nah, solusi dari ketiga tantangan dalam organisasi startup bisnis ini, kita bisa melakukan, pertama misalnya kita fokus pada budaya perusahaan. Kita membangun budaya yang positif, inklusif, dan inovatif. Kemudian tentu saja perlu investasi dalam pengembangan tim. Kita mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan anggota tim atau karyawan. Kemudian kita menggunakan teknologi. Jadi kita membeli peralatan untuk memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Demikianlah yang bisa kita bahas hari ini tentang pembentukan tim dan kepemimpinan dalam startup bisnis. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.